Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh bersyukur pada saat hari ini kita masih dipertemukan dengan hari Minggu yang sangat cerah ini. Saya percaya bahwa di hari Minggu ini kita siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul? Namun sebelumnya saya juga akan mengajak saudara semua untuk bersekutu bersama keluarga kita masing-masing di rumah. Oleh sebab itu, mari kita menyapa saudara kita masing-masing dengan memberikan senyuman terindah kita, senyuman terbaik kita kepada keluarga kita, dan saling mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa setiap hari Minggu itu bukan hanya suatu rutinitas kita untuk beribadah saja, tetapi hari Minggu itu disediakan oleh Tuhan secara khusus untuk Tuhan dapat bertemu dengan umatnya. Pertanyaannya, apakah kita pada saat hari ini sudah siap untuk bertemu dengan Tuhan? Apakah pada saat hari ini kita sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Mari kita menyiapkan hati kita, pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, sungguh bersyukur atas hari baru yang telah Kau berikan kepada kami. Sungguh bersyukur ketika Engkau telah memberikan hari Minggu kepada kami untuk bersekutu dan beribadah kepadamu. Bapa, pada saat hari ini kami akan beribadah, memuji-Mu, memuliakan-Mu. Persiapan hati kami, hadirlah di tempat ini, hadirlah di rumah kami masing-masing, karena kami yakin dan percaya 2-3 orang berkumpul atas nama-Mu, Engkau hadir di tempat itu. Bapa, banyak dosa yang terselip dalam doa kami ini, dalam kehidupan kami ini, kiranya Kau ampuni sehingga kami dapat layak untuk hadir kepadamu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Dia Yesus, Allah yang kita peringati kebangkitannya pada tanggal 12 April yang lalu, adalah Allah yang layak untuk kita puji, adalah Allah yang layak untuk kita sembah. Mari kita menyanyikan, kita pujikan, kita angkat suara kita akan pujikan How Great is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Kita akan pujikan besar Allahku dari bait yang pertama. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku.
Bapak Ibu Saudara, keluarga Kristus yang ada di tempat masing-masing, marilah peribadatan ini kita khususkan dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari menanggapinya dengan memujikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam setiap hidup kita pasti ada kalanya kita terjatuh di dalam dosa. Di hari Minggu ini kita beribadah kepada Tuhan, tujuannya untuk mengundang Tuhan hadir kembali di dalam kehidupan kita, menjadi Tuhan kita, membakar api Roh Kudus sehingga kita dapat merasakan kehadirannya lebih dalam lagi. Namun, seringkali kita tidak dapat merasakan kehadirannya. Karena apa? Karena terdapat dosa yang sebagai penghambat kita untuk merasakan kehadiran Tuhan. Saudaraku, saya mengajak saudara semua untuk menggunakan momen ini secara sungguh-sungguh mengaku dosa kita kepada Tuhan. Karena dosa yang kita lakukan yang tahu hanya kita dan Tuhan saja. Dan kita juga harus percaya kepada janjinya yang tertulis pada 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita datang kepadanya, meminta ampun, meminta pengampunan dosa kepada Tuhan secara pribadi. Waktu dipersilahkan. Sujud di altarnya. Bila hati terasa berat dan seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud
saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Marilah kita menyambut berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan dengan saling mengucapkan salam damai secara namaste kepada saudara kita di rumah masing-masing. Salam damai, salam damai. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu kita akan menyiapkan hati kita, menyiapkan pikiran kita, sehingga apa yang kita terima sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Kita akan persiapkan hati kita melalui menyanyikan lagu "Engkaulah Perisaiku". Saat badai hidup
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah bersama sebelum memulai pelayanan sabda kita memasuki doa. Mari bersama bersatu hati di dalam doa. Ucap syukur kami ya Tuhan, Engkau telah mengaruniakan kesehatan kepada kami. Pun kami bersyukur Engkau memberi kami kesempatan untuk melaksanakan peribadatan. Saat ini kami hendak memasuki pelayanan sabda. Kiranya Engkau yang hadir dan menyertai kami. Turunkanlah Roh ke atas kami sehingga kami dapat mengerti dengan sungguh, memahami dengan baik, dan hingga akhirnya kami dapat melaksanakannya seturut dengan firman yang Engkau berikan. Berkatilah hamba-Mu yang hendak menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang keluar dari mulutnya hanyalah seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan pelayanan sabda pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan kita kali ini diambil dalam pembacaan Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menampakkan diri ke jalan Emmaus. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seseorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka. "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di hadapan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel.
Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah tidak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman-Nya, memelihara dan melaksanakannya dalam hidup hari lepas hari. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, kiranya damai sejahtera Kristus dan berkat kesehatan selalu melimpah di dalam kehidupan keluarga kita. Kita patut bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bersama-sama mengadakan peribadatan keluarga bersama dengan keluarga kita. Sungguh sebuah hal yang indah, apalagi saat ini kita berada di dalam masa darurat COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini kita akan menggumulkan sebuah tema, dibangkitkan untuk berkarya. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang terkasih, pada dasarnya manusia hidup di dalam 3 masa. Masa yang pertama adalah masa kemarin atau masa lalu. Masa kedua adalah saat ini. Masa ketiga
adalah masa yang akan datang. Masa di mana kita belum mencapai taraf itu. Tentu hidup di dalam 3 masa ini ada berbagai hal yang patut kita pergumulkan. Banyak orang mengatakan, masa lalu biarlah menjadi masa lalu. Masa kini ya kita hadapi sekarang. Masa depan nantilah itu menjadi mimpi. Apakah itu betul? Apakah sikap itu yang seharusnya kita lakukan? Apakah sikap itu yang seharusnya kita pergumulkan dalam hidup kita? Tentu tidak. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, jika pada minggu-minggu kemarin kita memperingati kebangkitan Tuhan, kita memperingati hari Paskah, sebuah hal yang indah. Secara kronologis itu terjadi di masa lalu. Dan memang betul Kristus bangkit di masa lalu. Dan saat ini kita hidup di masa kini. Lalu apa kaitannya? Bagaimana kita mengkaitkan Kristus yang hidup dan bangkit di masa lalu dengan kehidupan kita yang sekarang, bahkan dengan kehidupan kita nanti? Alkitab menjadi panduannya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan kita yang pada saat ini kita pergumulkan adalah sebuah bacaan yang indah. Dari Lukas 24 ayat 13 sampai dengan 35. Cerita mengenai perjalanan ke Emmaus. Bagaimana 2 orang murid Kristus masuk dalam perjalanan bersama dengan Kristus di Emmaus. Ada sebuah hal yang menarik jika kita tarik sebuah pembelajaran. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, tentu kita mengetahui cerita ini. Cerita yang sering sekali kita dengar di dalam kehidupan kita. Sering sekali kita dengar di dalam kehidupan bergereja. Cerita tentang 2 orang yang berjalan bersama Kristus menuju sebuah desa bernama Emmaus. Di sana ada sebuah hal yang indah. Dalam perjalanan mereka, dalam perjalanan 2 orang ini menuju ke Emmaus, mereka merasakan duka cita yang mendalam. Mereka merasakan kebingungan yang mendalam. Mereka merasakan galau. Mereka merasakan hati mereka ambyar. Betul-betul ambyar karena 1 orang, Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kenapa hati mereka ambyar? Kenapa mereka merasakan duka cita? Kenapa mereka merasakan bahwa kehidupan mereka tidak lagi sempurna? Itu adalah semata-mata karena mereka betul-betul mengasihi Kristus. Apakah itu tindakan yang benar dan tepat? Ya, tentu. Mengasihi Kristus adalah tindakan yang benar dan tepat. Namun, menjadi tidak benar dan tidak tetap, tidak tepat, karena mereka terbelenggu dalam masa lalu mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mereka terbelenggu dalam romansa yang ditinggalkan bersama Kristus. Mereka terbelenggu dengan mantan guru mereka yang saat ini diberitakan bangkit dari antara orang mati. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, kegalauan mereka menghadapi masa lalu,
keambiaran hati mereka ditampakkan dengan curhatan mereka satu dengan yang lain. Sehingga akhirnya ada seseorang lain, orang baru yang berjalan masuk ke dalam percakapan itu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dan hebatnya, Tuhan Yesus tidak kemudian mempersalahkan mereka karena mereka masih terbelenggu pada masa lalu. Tuhan Yesus tidak juga membenarkan bahwa mereka harus hidup begini, mereka harus hidup begitu, tidak. Namun Tuhan Yesus mencoba menggali refleksi iman perjalanan mereka bersama guru mereka. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi sampai akhirnya hati mereka berdua menjadi ambyar? Itu pertanyaan Tuhan Yesus jika kita terapkan dalam kehidupan yang sekarang. Sampai akhirnya mereka menceritakan bagaimana romansa kehidupan mereka bersama Tuhan Yesus dulu. Bagaimana cerita kehidupan mereka bersama Tuhan Yesus dulu. Bagaimana mereka begitu mencintai Tuhan dulu. Namun kini yang merasuk dalam hati mereka adalah kekecewaan. Ayat 21 dapat kita baca kekecewaan mereka. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, khususnya teman-teman pemuda, tentu merasakan bagaimana galaunya ditinggal orang yang terkasih. Bagaimana galaunya ditinggal kekasih yang kini sudah beralih menjadi mantan. Tentu rasanya sangat-sangat kecewa. Tentu rasanya begitu sesak dalam dada. Tentu ambyar seperti mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus, perkataan mereka di dalam ayat yang ke-21 menjadi sebuah penanda yang sangat tampak, yang akhirnya dipakai oleh Tuhan, dipakai oleh Kristus untuk menyatakan maksud kehadirannya. Mereka begitu kecewa karena mereka sebenarnya mengharapkan Kristus bertindak, berkarya jauh lebih hebat daripada itu. Kristus berkarya jauh lebih hebat daripada itu. Jauh lebih keren daripada itu. Namun yang terjadi, mereka kecewa. Pada saat itu Tuhan tidak memarahi mereka. Pada saat itu Kristus berjalan bersama mereka. Hingga akhirnya mereka akan tiba di tempat tujuannya dan Tuhan Yesus ingin berpisah dengan mereka. Hingga mereka memaksa untuk Tuhan Yesus datang hadir pada perjamuan makan yang mereka selenggarakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sebuah hal yang luar biasa dalam perjamuan makan ini. Ada sebuah hal yang mengubahkan hati mereka pada saat perjamuan makan. Kita bisa melihatnya di dalam bacaan kita. Di ayat ke-30 dan 31. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya.
dan memberikannya kepada mereka. 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Baru kemudian disusul ayat ke-32, mereka mengatakan demikian. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mereka kemudian menyadari bahwa sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Tuhan telah hadir bersama dalam perjalanan mereka. Dan akhirnya membuat mereka mampu berkarya. Membuat mereka mampu bersaksi atas karya Allah itu. Teguran Tuhan Yesus yang dialamatkan kepada mereka di ayat yang ke-25. Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Kekecewaan mereka tidak berdasar. Dan oleh karenanya Tuhan Yesus menginginkan mereka sadar. Tuhan Yesus menginginkan mereka tahu bahwa mereka telah melakukan sebuah kesalahan. Tidak percaya pada kebangkitan Kristus. Namun saat Tuhan membagi-bagikan rotinya, dia mengatakan, inilah yang dapat dilakukan. Tuhan mempercayai mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita, seringkali kita berlaku demikian. Kita tidak sadar bahwa Kristus telah membangkitkan hati kita. Kita tidak sadar bahwa Kristus hadir dalam kehidupan kita agar kita dimampukan untuk bersaksi dan berkarya. Saat ini marilah kita membuka hati kita, menyadari dalam kehidupan kita bahwa Dia ikut bersama dalam hidup kita, bahwa Dia hadir di tengah kehidupan kita, bersama-sama dengan kita, memecahkan roti dan membagi berkat. Bahwa mereka dan kita adalah sama, orang-orang yang kecewa, orang-orang yang berduka, namun dipulihkan, dibangkitkan untuk berkarya. Maka kebangkitan Kristus dapat kita rasakan saat ini dan membangkitkan kehidupan kita yang akan datang. Kehidupan Kristus yang bangkit, membangkitkan kita untuk berkarya. Selamat menghidupi kehidupan yang penuh karya, bersama Kristus dibangkitkan dan berkarya. Tuhan beserta kita. Amin. Saat teduh bagi kita merenungkan sabda Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Keluarga yang terkasih di dalam Kristus, mari kita mempersembahkan persembahan terbaik kepada Tuhan sebagai wujud ucapan syukur dengan mendasarinya pada bacaan Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan yang keempat. Yang demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat berpersembahan. Dan persembahannya akan kita koordinasikan dengan majelis ataupun kelompok ataupun pepantan masing-masing. Selamat berpersembahan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita bersama mengakhiri peribadatan ini dengan menyatukan hati di dalam doa. Mari berdoa. Ucap syukur kami besar atas Engkau ya Tuhan, karena Engkau telah memberikan kepada kami berkat berupa kesehatan dan berkat-berkat lain yang menyertai kehidupan kami. Kau mengizinkan kami untuk beribadah dan mengizinkan kami untuk melaksanakan firman-Mu. Sungguh sebuah hal yang indah di mana kami boleh merasakan dan menghayati kasih setia Tuhan. Pada saat ini kami memohon kehadirat-Mu. Kiranya Engkau segera menyirnakan kejadian keadaan luar biasa COVID-19 ini dari bumi Indonesia dan umumnya di dunia ini. Kiranya Engkau yang memberikan penawar, wahai tabib dari segala tabib. Biarlah Roh-Mu yang hadir dan menyertai, memberkati segala usaha yang dilakukan pemerintah di dunia ini, khususnya pemerintah Indonesia. Kami mohon rahmat-Mu juga untuk saudara-saudara kami yang berada di garis terdepan dalam memberantas virus corona ini. Secara khusus saudara-saudara kami yang menjadi tenaga medis maupun relawan yang bersedia mengabdikan kehidupannya untuk memerangi virus yang berbahaya ini. Tuhan Allah Bapa kami, saat ini kami juga memohon agar Roh-Mu senantiasa menyertai kehidupan jemaat GKJ Wonogiri Utara. Secara khusus kiranya Engkau mengizinkan kami untuk tetap beribadah dan berkatilah kami, kesehatan kami, agar kami selalu dalam kondisi yang prima sehingga kami dapat melayani satu dengan yang lain, sehingga kami dapat memperhatikan dan mengasihi sesama kami. Kami mohon rahmat-Mu juga tercurah atas rencana-rencana yang telah disusun oleh GKJ Wonogiri Utara. Secara khusus rencana penahbisan pendeta yang ditunda seiring dengan KLB COVID-19 di Kabupaten Wonogiri. Kiranya Engkau yang menyertai dan memberkati ya Tuhan. Kiranya acara penahbisan pendeta dapat berlangsung segera bersamaan dengan dicabutnya kondisi luar biasa dari Kabupaten Wonogiri. Kami mohon penyertaan-Mu agar Roh-Mu senantiasa hadir dan menyertai setiap panitia, majelis, dan secara khusus vikaris yang menyiapkan dirinya untuk melaksanakan penahbisan. Bapa Maha Kasih, kami juga mohon rahmat-Mu untuk gereja Tuhan secara khusus dalam rencana
pelunasan tanah Klasis. Kami mohon rahmat-Mu turun ke atas setiap warga jemaat agar dapat senantiasa mampu memberikan yang terbaik, memberikan perhatiannya secara khusus agar tanah Klasis segera terlunasi. Tim yang telah dibentuk kiranya dapat bekerja dengan sepenuh hati dan kiranya dapat membawa hal yang baik dalam pelayanan di GKJ Wonogiri Utara. Kami mohon rahmat-Mu turun pula ya Tuhan saat kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan. Tentu tidak ada bandingannya dengan berkat yang Tuhan berikan hari lepas hari. Namun kami percaya bahwa Engkau hadir dan menyertai kami, bahwa Engkau tetap memberikan berkat-Mu ke atas kami, sehingga kami dapat mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan. Saudara kami yang Engkau utus untuk mengelola persembahan bagi pelayanan di GKJ Wonogiri Utara, kiranya juga Engkau berkati, agar dapat mengelola dengan bijaksana, dengan kasih yang Engkau berikan. Kami serahkan kehidupan jemaat GKJ Wonogiri Utara, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami serahkan kehidupan keluarga kami, dan secara khusus kami pribadi lepas pribadi menyerahkan kehidupan kami dan pelayanan kami ke dalam tangan kuat kuasa-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Di dalam nama tunggal Putra-Mu kami berdoa. Amin. Keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Namun ibadah kita sesungguhnya belum selesai, karena ibadah kita sesungguhnya adalah kehidupan kita sehari-hari, yaitu ketika kita memegang teguh komitmen kita dan kita melakukan keinginan Tuhan Yesus untuk memikul salib, mengikut Dia, dan menyangkal diri. Ikut Dikau saja Tuhan, kita akan pujikan sebagai nyanyian pemutusan kita. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Haleluya. Amin. Ikut Dikau saja Tuhan, bait yang ketiga kita pujikan sebagai nyanyian penutup.